Salam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan untuk doa Fajar Sabtu seperti yang kita lakukan setiap minggunya. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita terlebih dulu berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat-berkat-Mu. Di pagi hari ini kami datang dengan segala kerendahan hati hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kami boleh memahami firman ini dengan baik. Kami berubah karena Tuhan memberi hikmat kepada kami melalui firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu supaya menyampaikan firman ini dengan jelas dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan judul Memperlengkapi Diri untuk Dipakai dan Menyenangkan Hati Tuhan. Memperlengkapi diri untuk dipakai dan menyenangkan hati Tuhan. Kita tahu bersama tema bulan Januari 2024 di Gereja Baptis Indonesia Depok adalah menjalani hidup yang berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Kolose 3 ayat 17. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini mari kita buka nats Alkitab kita dari Yohanes pasal ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia inilah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan judul renungan kita pada pagi hari ini, kita menyimak dengan baik
hanya di Yohanes pasal 6 tercatat bahwa yang membawa roti dan ikan itu adalah seorang anak. Sewaktu Yesus melihat begitu banyaknya orang berbondong-bondong ingin mendengar, karena Yesus baru saja melakukan banyak mujizat, dia bertanya kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Lalu Filipus menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun dipotong kecil." Jawaban ini tentu kalau kita lihat adalah jawaban berdasarkan fakta bahwa kebutuhan 5.000 orang laki-laki untuk bisa diberi makan pastilah melebihi 200 dinar. Akan tetapi pada saat yang sama, seorang murid, Andreas, melihat ada satu fakta juga, dan fakta ini juga disampaikan kepada Yesus. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang-orang sebanyak ini? Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat dari cerita ini, maka ada 2 pendapat terkait dengan mujizat Tuhan Yesus. Satu berkata bahwa tidak mungkin memenuhi permintaan Yesus karena biayanya besar, tapi Andreas berkata ada fakta, dan mungkin Tuhan juga bisa pakai fakta ini, yaitu ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Kita tahu tentu anak ini membawa bekalnya untuk dia dan mungkin orang tuanya atau saudaranya. Tetapi sewaktu dia dengan rela memberikan 5 roti dan 2 ikan ini untuk diberkati Tuhan melalui murid Andreas, maka ada keajaiban besar yang terjadi sehingga 5.000 orang laki-laki yang berkumpul pada saat itu boleh mendapatkan berkat berupa makan malam. Oleh karena itu saudara-saudara, belajar dari kejadian ini bisa kita melihat bahwa untuk dipakai Tuhan atau untuk kita menyenangkan hati Tuhan bukanlah apa yang tidak ada padamu, tapi justru apa yang ada padamu. Anak kecil itu berani memberikan bekal apa yang dia bawa untuk dipakai mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Dan itulah yang dia punya, dan saat dia memberikan hal itu, apa yang dia bawa, bekal yang dia bawa, maka Tuhan Yesus dapat menggunakannya menjadi berkat. Saudara-saudara, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk dipakai Tuhan, tidaklah perlu engkau harus sempurna. Tidaklah perlu engkau harus memiliki harta yang banyak. Tidaklah kita harus seluruh fisik kita sehat, tetapi justru di dalam kekurangan kita, di dalam keterbatasan kita, kita bisa menyenangkan atau dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita bahwa mari kita terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui apa yang kita miliki. Tidak perlu kita menunggu kita harus sempurna, kita harus memiliki harta yang banyak, tapi justru
dengan apa yang Engkau miliki hari ini, Tuhan bisa memakainya untuk kemuliaan pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan, seperti yang kami boleh simak dalam firman-Mu. Pakai kami Tuhan dengan apa yang kami miliki, dengan apa yang kami punya, karena Tuhan yang Maha Kuasa akan menyempurnakan seluruh persembahan kami, seluruh apa yang kami serahkan kepadamu. Layakkan Tuhan, dan mari kami Tuhan ajarkan juga untuk belajar selalu memberi apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.